Tapi kembali lagi, sebenarnya Tuhan yang mengerjakan semua itu di dalam kita. Kan Hmm. dikatakan Tuhan yang mulai perbuatan baik di dalam kita, dia juga yang mengerjakan sampai akhir. Jadi bukan kita yang mengerjakan, Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Jadi ketika kita mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami kasih Tuhan, nggak usah disuruh pun kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kayak saya pribadi ya, saya nggak pernah maksain diri saya untuk melayani Tuhan. Tapi nggak usah disuruh pun saya lakukan. Kenapa? Karena Tuhan yang menggerakkan di dalam hati. Sama kayak kalau Hmm. nggak salah perempuan Samaria gitu kan. Ketika dia mengalami kasih Yesus, nggak usah disuruh pun dia bersaksi tentang Yesus. Sama kayak Zakheus. Ketika dia mengalami kasih Tuhan, Tuhan Yesus bilang, Zakheus hari ini aku akan tinggal di rumahmu. Zakheus itu orang berdosa loh. Zakheus hari ini aku akan tinggal di rumahmu. Nggak usah disuruh ketika dia mengalami kasih Tuhan, maka dia langsung bagi-bagikan hartanya ke orang miskin gitu kan. Setengah hartanya. Dan dia kalau ada merugikan orang, dia ganti 4 kali lipat. Nggak usah disuruh. Nah, jadi itu bedanya ya. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, kita tahu diri kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan oleh usaha kita. Meskipun kita orang berdosa, Tuhan menerima kita. Ketika kita tahu kita dikasih Tuhan, nggak usah disuruh, kita pasti otomatis saja gitu kan. Mengerjakan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Itu Hmm. sih. Jadi berbeda Oh. dengan orang hukum Taurat yang mereka melakukan itu supaya mereka selamat. Kalau kita Hmm. beda. Jadi kalau misalnya kita juga tinggal dalam kasih Tuhan gitu, kita juga pasti akan Nah, mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidup kita kayak gitu ya Kak. ya, ya. Kalau kita tahu diri kita dikasihi, Hmm. nggak usah disuruh. Kita pasti pengen menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Kita pasti pengen mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu sih. Oke, ada tadi kata-kata yang menarik dari Kak Andre nih. Kalau kita tahu kita dikasihi. Nah, kan kebanyakan dari kita, mungkin kalau pas di gereja gitu ya Kak, dengerin khotbah. Oh ya, Tuhan ngasihi kita gitu. Tapi Seninnya lupa gitu Kak. Ya, Selasanya lupa gitu. Sampai hari Sabtu gitu, baru ingat lagi hari Minggu. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa menyadari Tuhan tuh mengasihi kita setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit gitu Kak. kita menyadari kita dikasihi, yaitu ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu sudah mengampuni kita. Itu menurut saya. Jadi, suatu kali Tuhan Yesus bilang gini ya. Jadi ada orang berhutang gitu. Tapi aku lupa perumpamannya seperti apa. Tapi aku coba ubah ke kehidupan kita yang sekarang ya. Ada orang utang mungkin 10.000 gitu kan. Ya udah utangmu aku ampuni, aku lunasin ya kan. Terus ada yang utang mungkin 10 miliar. Ya udah utangmu aku lunasin. Terus Tuhan Yesus tanya ke Petrus, yang mana yang akan lebih berterima kasih? Terus Petrus bilang, yang utangnya lebih banyak, ya kan? Nah, kenapa ada orang merasa dirinya kurang dikasihi? Karena gini, dia merasa dia sedikit diampuni, ya kan? Dia merasa hidupnya sudah benar. Wah, aku ibadah setiap minggu, aku melayani, aku gini-gini. Terus Tuhan menyelamatkan aku, ya wajar-wajar aja dong, ya kan? Ada yang berpikir seperti itu. Aku berdoa puasa kata dia kan. Nah, terus beda dengan orang yang dia orang berdosa gitu kan. Wah, aku banyak melakukan ini, banyak kesalahan, aku pernah ngecewain Tuhan, ngecewain orang tua, ngecewain banyak orang. Tapi Tuhan Yesus mengampuni aku. Nah, dia merasa lebih dikasihi. Semakin banyak kita merasa lebih diampuni, di situ kita akan semakin banyak merasa lebih dikasihi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kenapa orang merasa dirinya kurang dikasihi? Karena dia merasa kurang diampuni. Dia merasa hidupku sudah cukup benar, gitu kan. Tapi kalau orang yang merasa lebih banyak diampuni, dia akan lebih merasa banyak dikasihi. Nah, makanya kita lihat Zakheus, dia Ya, langsung berubah hidupnya kan. Saulus, mereka lebih banyak diampuni, makanya mereka merasa lebih dikasihi. Dan biasanya orang yang merasa lebih dikasihi, mereka lebih radikal di dalam Tuhan. Nah, itu. Jadi dasarnya itu sih, teman-teman. Semakin kita sadar diri kita ini ya, berdosa, semakin kasih karunia itu semakin besar. Itu ada di kitab Roma. Saya lupa ayatnya, tapi Felicia bisa cari nanti ya. boleh. Semakin banyak dosa, maka semakin besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu. Karena kasih karunia Tuhan itu, kasih Tuhan itu selalu lebih besar dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, jadi kalau kita melakukan kesalahan, terus Tuhan mengampuni kita, nah kita merasa lebih dikasihi. Seperti itu sih. Oke,